warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Banggai Daud, yang saya hormati Bapak Kapolres Banggai Kepulauan, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota DPRD yang sempat hadir, para pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang saya hormati Ketua PHBI, kaum muslimin dan muslimat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati halal bihalal yang merupakan rangkaian dari kegiatan Idul Fitri dan bulan suci Ramadan. Halal bihalal itu sendiri adalah merupakan sebuah budaya, tradisi bangsa Indonesia. Adanya halal bihalal itu karena adanya Idul Fitri, dan adanya Idul Fitri karena adanya bulan suci Ramadan. Kalau kita menoleh ke belakang, selama sebulan penuh kita sudah dididik untuk menjadi manusia-manusia yang beriman. Selama sebulan itu kita sudah belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Banyak hikmah dan keistimewaan serta kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri, yang salah satu di antaranya dari keistimewaan itu adalah sabda Rasul, man hadara majlisil ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli kadami ibadah sana. Siapa-siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya itu 1 tahun ibadah. Hanya orang-orang yang bodoh yang ketika datang bulan Ramadan kemarin dia tidak mau ibadah kepada Allah. Hanya orang-orang yang bodoh yang ketika datang bulan Ramadan kemarin dia tidak mau tobat kepada Allah. Hanya orang-orang yang bodoh yang ketika datang bulan Ramadan dia membiarkan pahala itu berlalu bersama waktu. Ingat, puasa yang sudah kita laksanakan kemarin bukan mengajak orang untuk lapar, tapi puasa yang sudah kita laksanakan kemarin adalah mengajak orang untuk taat. Taat di saat kita lapar dan taat di saat kita haus. Saya pernah ditanya oleh seorang anak muda, Ustadz, apa boleh di bulan Ramadan saya mencium istri saya padahal saya sedang berpuasa di siang hari? Saya jawab, boleh. Yang tidak boleh itu mencium istri tetangga. Itu yang tidak boleh. Maka yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa meramadankan Ramadan sesudah Ramadan. Kenapa? Begitu banyaknya keistimewaan, kemuliaan. Orang yang pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah, setiap langkahnya itu dihitung 1 tahun ibadah. Jadi kalau misalnya kita, Bapak dan Ibu, berangkat ke masjid, jaraknya itu 100 langkah, berarti 100 tahun. Kalau terong PP 200 tahun, padahal usia kita tidak bisa mencapai 200 tahun. Kalau orang naik motor dihitung putaran motor. Makanya kalau naik motor ke masjid putar-putar dulu. Nanti so habis bensin baru dorong. Kenapa Allah iming-iming seperti itu dengan amal ibadah, dengan puasa? Bayangkan setiap langkah dihitung 1 tahun ibadah. Tentu kalau kita berpikir dengan hitungan matematika dunia, kita berpikir berarti amal kita sudah banyak. Sudah kututup dengan yang 11 bulan yang kemarin. Ingat, kita tidak bisa menghitung, mencatat tentang amal kebaikan yang kita lakukan. Boleh jadi amal yang kita lakukan itu menurut kita besar, tahu-tahu di hadapan Allah itu kecil. Tapi ada amalan yang kecil kita lakukan, tahu-tahu di hadapan Allah itu besar. Kita tidak boleh menghitung-hitung. Karena hancurnya ekonomi itu karena dihitung, hancurnya amal juga karena dihitung. Hancurnya negara karena banyak dibom, dan hancur kios karena banyak dibom.
makanya jangan terlalu banyak babon. Kenapa Allah ingin dengan seperti itu? Semakin banyak dosa yang kita lakukan yang kemarin, Allah tutupi dengan 1 bulan. Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin akharina yuznibu fayastaghfiruna Allah fayastaghfirullah. Sekiranya kata Allah, kalian tidak berbuat dosa kepadaku, maka akan aku usir kalian. Wa la jaa biqaumin akharina yuznibu fayastaghfiruna Allah fayaghfirullah. Maka aku akan datangkan manusia-manusia lain yang mereka itu berbuat dosa kepadaku. Hadis ini bukan anjuran untuk melakukan dosa, bukan. Jangan mengatakan, Ustaz, saya 1 bulan ini tidak berbuat dosa, bukan seperti itu. Hadis ini menjelaskan bahwa kita manusia itu setiap detik, setiap menit dosa kita itu naik kepada Allah, tapi setiap detik, setiap menit juga rahmat Allah turun kepada kita. Saya ingat ada seorang anak muda ketika menjelang 2 hari mau bulan Ramadan, kebetulan dia ini orang yang ahli maksiat, suka minum-minuman keras. Lalu dia berjanji dalam dirinya, malam ini merupakan malam terakhir saya minum. Dia ambil 5 botol, dia kasih habis dengan maksud ini yang terakhir kalinya saya melakukan perbuatan seperti ini. Setelah habis 5 botol dia tertidur, terbangun waktu subuh, terdengar suara azan, hayya 'alas shalah. Dia pergi mandi, dia ambil air wudhu, dia ke masjid. Begitu masuk masjid, imam usir. Dia bilang, jangan dulu masuk masjid, ente tadi malam saya lihat bagate masih ada bau minuman. Apa jawab anak muda itu? Pak Imam, saya ini so sadar. Kalau nggak sadar saya mau tanya, sholat subuh berapa rakaat? Dia bilang 3. Berarti belum sadar, pulang. Ketika dia pulang, dia berpapasan dengan seorang kakek yang mau pergi sholat subuh. Anak muda itu tanya, kakek mau kemana? Saya mau sholat subuh. Dia bilang, jangan, imam mau usir. Kenapa dia mau usir? Saya sendiri tadi kisah apa yang dia usir. Kenapa dia usir? Anak muda itu tanya, Pak kakek, sholat subuh berapa rakaat? Dia bilang 2. Sedangkan 3 diusir, mau lagi 2. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau ada orang yang seperti itu bukan dibenci, tetapi harus disayangi, dicintai, diberikan pemahaman yang lebih baik lagi. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian, seburuk-buruknya seseorang ada peluang orang itu menjadi orang yang alim, dan sealim-alimnya seseorang ada peluang orang itu menjadi orang yang hina. Yang jelas kita jangan menganggap bahwa kita ini orang yang paling soleh, jangan menganggap bahwa kita ini orang yang paling baik, jangan menganggap kita ini orang yang paling pintar, jangan menganggap bahwa kita adalah yang paling banyak amal ibadah kita. Tidak boleh. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam sebuah kitabnya, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hashim. Dia orang yang ahli ibadah. Setiap malam dia melakukan tahajud, dan pagi hari dia puasa Senin Kamis. Dia melakukan amal-amal kebaikan, dia baca Al-Quran. Satu saat tengah malam ketika dia ngambil air wudhu untuk pergi sholat tahajud, dia lihat di sumur itu ada seseorang yang sedang duduk di dekat sumur dengan membawa sebuah kitab yang besar. Lalu Abdullah bin Hashim tanya, siapa anda? Dia bilang, saya malaikat yang diutus Allah. Apa tujuan anda kemari? Saya ingin mencatat daftar nama orang-orang yang dicintai Allah. Lalu dia tanya, isi buku itu apa? Malaikat menjawab, dalam isi buku ini semua daftar nama-nama orang yang dicintai Allah. Banggalah Abdullah bin Hashim, mungkin namanya ada dalam daftar itu. Lalu dia tanya, coba dicek akan nama saya. Dibukalah buku itu. Sama dengan orang mau pelantikan, tidak ada DP nama. Dibuka itu, ditanya, tidak ada. Dia bilang, coba sekali lagi. Dia buka lagi, tidak ada daftar namanya. Marah Abdullah bin Hashim, saya ini orang ahli tahajud, saya orang yang melakukan amal kebaikan, kenapa tidak ada daftar nama saya di dalam kitab itu? Apa jawab malaikat? Sesungguhnya memang anda orang yang ahli tahajud, tetapi Allah melarang saya untuk mencatat daftar nama. Kenapa? Kamu ahli tahajud, kami ahli ibadah, tetapi ada tetanggamu yang sakit anda tidak pernah jenguk, ada
tetanggamu yang kelaparan, Anda tidak pernah silaturahmi kepadanya. Dan ada orang yang berbuat salah dengan Anda tidak pernah memaafkan. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, maka cintai hamba-hamba yang lain. Ini sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita supaya apa? Ada dalam hati kita itu bekal untuk mencapai, meraih kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya minta maaf kita ini kalau bulan Ramadan, kalau mau berbuka, biasanya kita ini selalu, kalau yang ahli hisab minta maaf, ini yang perokok, selalu 2 batang dulu baru dia minum teh. Jadi ada seorang istri tegur suaminya, dia bilang, "Pak, coba sekali-kali kamu kalau berbuka jangan dulu pakai rokok, coba ganti yang lain." Dia bilang, "Sudah." "Apa mana sudah ganti dengan kurma?" "Sudah, saya coba dengan kurma, baru cuma teh keluar asap." Akhirnya istrinya panggil sama Pak Imam, "Pak Imam, tolong nasihati akan dulu, kasih yang sampai suami, dia itu perokok berat." Datanglah Pak Imam ke rumahnya silaturahmi, baru dia tanya, "Anda kalau sebelum Ramadan satu hari Anda merokok berapa bungkus?" Dia bilang, "Kalau stres 3 bungkus, kalau tidak stres 2 bungkus." Dia bilang, "Subhanallah, bisa dibayangkan kalau dalam satu hari Anda tidak merokok, Anda tabung, Anda punya uang, sudah berapa? Kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali 2 tahun Anda tidak merokok, Anda sudah dapat uang muka untuk beli mobil Agya." Dia kali-kali, dia memang betul. Kalau dia tanya Pak Imam, "Pak Imam merokok?" "Tidak." "Ada mobil Agya?" "Tidak." Lebih baik merokok. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang tiba kita pada Idul Fitri. Tadi Ramadan sudah kita jalan, sekarang tiba di Idul Fitri. Id itu artinya kembali, fitri itu, fitrah itu artinya kesucian. Jadi Id itu bisa berarti kembali, Id juga bisa berarti kembali berbuka, dan Id juga bisa berarti kembali melakukan ketaatan. Ingat, jangan menjadikan Ramadan itu sebagai ajang tobat musiman. Tidak boleh. Tapi bagaimana kita bisa meramadankan Ramadan sesudah Ramadan? Kalau kita taat di bulan Ramadan, maka sesudah Ramadan kita juga harus taat. Ada istilah sekarang ini namanya tobat tomat namanya. Bulan Ramadan tobat, habis Ramadan kumat. Ini yang bahaya. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana meramadankan Ramadan sesudah Ramadan. Di hari yang fitri ini, Nabi SAW orang yang selesai melaksanakan ibadah puasa, dia dikategorikan sebagai kayaumin waladatu ummu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibu. Coba. Jadi kita yang selesai berpuasa kemarin itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Kenapa Nabi mengibaratkan bayi? Kenapa dia tidak mengibaratkan sebagai seorang kakek? Kenapa bayi? Ternyata bayi itu jujur. Bayi itu menangis kalau dia lapar, dan dia berhenti menangis kalau dia kenyang. Makanya ibu-ibu kalau ada suami yang sering menangis, kasih makan supaya dia tidak menangis. Coba lihat, ada perbedaan antara seorang ayah dengan seorang ibu ketika dia mengasihi anaknya. Ada perbedaan. Kalau ibu pulang dari pasar, begitu dia dapat dia punya anak, dia taruh dia punya tentengan dari pasar, kalau dia cari anaknya masih kecil, "Mana anak saya?" Dia ambil, dia peluk, baru dia belai-belai. Itu kalau ibu. Tapi kalau bapak tidak, dia pulang dari kerja atau dari kantor, dia cari anaknya, dia ambil, baru dia angkat, baru dia ngomong, "Anaknya siapa ini?" Padahal dia anak. Secara tidak langsung berarti dia didik anaknya untuk tidak mengenal ayahnya. Jangan heran kalau anak-anak sekarang banyak yang membantah karena kita seperti itu. Makanya minta maaf, kenapa setiap anak yang baru lahir itu ada namanya akikah, pemberian nama pada hari ke-7 dari kelahiran anak, kan dikasih nama. Tidak ada satu orang tua yang memberikan nama anaknya yang tidak baik, pasti ada maksudnya. Anak saya yang pertama perempuan namanya Jirana Jamzeli Adiham. Kenapa ada Zeli? Zeli itu nama saya, nama panggilan saya, dan nama istri saya. Zeli itu artinya Zen Lili. Kalau bapaknya misalnya namanya Baskoro, lantas ibunya Komaria, anaknya kasih nama Basko, Baskoro Komaria. Kalau ada anak bapaknya itu namanya Topan,
Ibunya Lestari, anaknya jadi apa? Toples, Topan Lestari. Makanya coba lihat ibu, bapak dan ibu, coba lihat itu ibu-ibu kalau mau Ramadan, kalau mau menghadapi Idul Fitri, minta maaf, sibuknya dia itu bikin kue. Setelah dia buat kue sultana, tanduk-tanduk, korma, pokoknya macam-macam kue dia buat. Coba lihat kalau suaminya pulang dari kebun, dari masjid, Pak, coba tolong dicoba ini sultana, ini 12 toples, ini mentega Blue Band bukan Amanda. Coba dites. Saat suaminya tangannya masuk di toples, dia pukul, jangan makan yang itu, makan ini yang angus. Coba. Padahal yang babi tariku suami, yang babi digulak suami, tapi begitu dikasih yang angus-angus. Makanya minta maaf kemarin yang Idul Fitri itu kan tanggal tua. Nah tanggal-tanggal tua biasanya istri itu banyak menggerutu. Ketika gaji 13, 14 keluar yang kemarin, biasanya suami-suami pasang bunyi. Saya mohon dengan sangat, jangan sekali-kali sekarang ini kita membuat sambunyi uang. Kalau ada honor, kasih tahu sama istri. Sebab itu istri terus sambunyi di mana tetap dia tahu. Karena penciuman istri itu kala-kala anjing pelacak. Dia dapat. Makanya ada suami yang ketika dia terima honor, dia diam-diam, dia tidak beritahu sama istrinya. Ketika menjelang Idul Fitri, istrinya itu diam. Heran dia punya suami, kenapa dia diam? Karena tidak dikasih uang. Tapi kalau suaminya bilang, Bu, tolong bikinkan kopi, dia bikinkan kopi, tapi dia tidak cerita. Bu, tolong siapkan makanan, dia siapkan makanan, tapi dia tidak suara. Karena setiap hari tidak suara, dia pulang, dia ambil istrinya, masuk di kamar. Kenapa karena ini semua Idul Fitri baru nggak suara? Dia bilang, ada uang, ada suara. Tidak ada uang, tidak ada suara. Makanya sekarang ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya di acara halal bihalal ini, minta maaf, halal bihalal itu adalah, inti halal bihalal itu adalah menyelesaikan masalah yang belum selesai, mendamaikan orang yang belum berdamai, menyatukan orang yang belum menyatu, itu intinya. Apalah artinya kita duduk berdekatan seperti ini tapi hati kita jauh? Lebih baik kita duduk berjauhan tapi hati kita dekat. Ingat, lebih baik mencintai orang yang jauh tapi merindukanmu daripada merindukan orang yang dekat tapi hatinya jauh. Saya ingatkan kepada suami-suami sekarang ini, jangan membuat istri Anda atau orang yang kau cintai menangis di hadapan Anda. Satu saat kalian akan menyesal jika ada orang lain yang membantu mengusap air matanya. Mati itu orang. Makanya ada istilah buang sampah pada tempatnya, buang mantan pada temannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, saya lihat dulu jam. Ada orang yang memaafkan tapi tidak berlapang dada. Saya ulangi, ada orang yang memaafkan tapi tidak berlapang dada. Seharusnya kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka kita harus berlapang dada. Contoh, kalau suami mengatakan, Bu, saya minta maaf, kemarin saya sudah keliru. Istrinya mengatakan, saya di hari yang fitri ini, saya maafkan Anda dunia akhirat, tapi saya tidak bisa melupakan kejadian kemarin. Yuk. So bagaimana ini memaafkan tapi tidak melupakan kejadian kemarin? Keliru. Atau misalnya minta maaf kemarin ketika saya bertengkar dengan seseorang, saya pergi kepada Kementerian Agama, saya mengatakan, Pak Ustadz, bisa minta tolong temani saya ada bersalah kepada staf Anda. Pergilah saya ke rumahnya dengan kepala Kementerian Agama. Sampai di rumah saya mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita duduk. Selalu saya mengatakan, saya minta maaf kemarin saya ada salah waktu rapat agak kasar. Apa dia jawab? Baru Anda datang di muka pintu, di depan pintu, saya sudah maafkan Anda. Setelah kita ngobrol beberapa hari, saya pulang, saya keluar dari rumahnya, dia ngomong, kalau ngate baku badem kepala kementerian, jangan harap. Itu namanya memaafkan tapi tidak berlapang dada. Ingat, jika Anda membenci seseorang, jangan Anda balas kebencian itu, tapi tulislah kebencian itu di pinggir pantai, kalau nanti ombak yang akan menghapusnya. Coba jalan dulu, ini ombak di sini kurang kencang. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah kita
kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda agama, tapi kita jangan berpecah belah. Sebab perpecahan itu hanya akan melahirkan permusuhan di antara kita. Kalau saling jatuh menjatuhkan terjadi antara orang per orang, maka putus hubungan sahabat. Kalau saling jatuh menjatuhkan itu musuh memusuh terjadi antara golongan, hancur orang banyak. Dan kalau saling marah memarahi terjadi antara pemimpin umat, hancurlah umat yang dipimpinnya. Umat Islam harus menjadi pengobat hati umat yang gelisah, bukan sebaliknya justru menggelisahkan orang lain. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, menghujat kita, menjelek-jelekkan kita, anggap saja mereka itu adalah penggemar kita yang setia, yang ketika kita sudah tidur mereka tidak bisa tidur lelap. Penggemar setia. Cintailah orang yang pernah menyakiti, tapi jangan pernah menyakiti orang yang pernah mencintai. Status. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan sebuah kisah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya di sebuah sumur yang dalam, saat ada kafilah yang lewat mengambil air, ketika diangkat, ternyata begitu diangkat, yang diangkat bukan air melainkan manusia. Setelah dia dididik, dibesarkan, dia menjadi seorang raja. Lalu dia undang saudara-saudara yang membuang dia di dalam sumur. Diundang. Ketika dia undang, dia berikan fasilitas, dia kasih makan. Selesai diberikan makan, orang dia tanya, coba kalian perhatikan siapa aku sesungguhnya. Apa mereka jawab? Bukankah Yusuf saudara kami yang dulu kami buang di sumur? Benar, saya ini Yusuf yang dulu kau buang di sumur. Apa jawab saudara-saudaranya? Kalau begitu maafkan kesalahan kami. Apa jawab Nabi Yusuf? La tadriba alaikumul yaum. Tidak mengapa, aku maafkan kesalahan. Ini sudah dibuang di sumur. Kita orang undang orang yang babon, terus kasih makan, kasih fasilitas, baru terus maafkan. Kalau kita orang kan tidak pernah dibuang, dipindahkan, dimutasikan. Makanya yang minta maaf, saya kebetulan di LUK ini mau ada mutasi-mutasi. Kemarin saya ceramah di depannya gubernur, saya sampaikan kalau kita mau dimutasi ke kepala dinas, kepala bidang, salon 3, salon 4, kita orang harus hafal 3 buah lagu. Pertama, sakitnya. Pertama, ku coba bertahan. Yang kedua, sorak-sorak bergembira. Yang ketiga, sakitnya tuh di sini. Tetapi minta maaf, yang namanya jabatan kedudukan jangan letakkan di hati kita. Kalau jabatan kita letakkan di hati kita, ketika orang ambil, kita emosi, kita jengkel, kita sakit hati. Tapi letakkan jabatan itu di tangan kita. Ketika orang mau ambil, kita cepat lepas. Semakin kita lepas, semakin kedudukan itu semakin besar. Ingat, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, karena kita akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya akhiri, setiap kita bangun pagi, ada rumus sederhana yang harus kita lakukan. Pertama, rumus 3B namanya. B yang pertama adalah belajar mengakui kelebihan orang lain. B yang kedua, belajar mengakui kekurangan diri. Dan B yang ketiga adalah belajar memaafkan. Kalau kita ingin belajar memaafkan, belajar dari dalam rumah tangga kita. Kalau ada istri yang salah, kita maafkan. Kalau suami salah, kita maafkan. Cara memaafkan paling mudah sebenarnya. Sekarang ini kalau memaafkan seseorang, tidak perlu kita datang ke rumahnya, SMS. Baru dengan kata-kata bijak. Jika tangan tidak mampu menjabat, kaki tidak mampu melangkah, mulut tidak mampu bicara, balas, itu gejala stroke ringan. Bayangkan kaki tidak bisa melangkah, mulut tidak bisa bicara, kaki, tangan tidak bisa diangkat, kan gejala stroke itu. Maka yang harus kita lakukan adalah setiap kita mau beraktivitas, kita harus hati-hati dalam beraktivitas ini. Apa? Selalu meminta maaf. Saya ingat ada seorang anak kecil, anak wanita kecil, tanya sama ibunya. Dia bilang, ibu, kenapa ibu kelihatan begitu cantik di mataku dan cantik di mata orang lain? Setiap ibu mau kemana-mana, selalu orang sapa kepada ibu. Apa jawab ibunya? Nah, kalau anda ingin kelihatan bibir anda itu sering kelihatan indah, maka bicaralah yang baik-baik. Kalau anda ingin supaya lesung pipi anda itu kelihatan bercahaya, maka banyak senyumlah kepada orang lain. Dan kalau anda ingin tangan anda itu menjadi lembut di mata orang lain, maka mudahkan meminta maaf, memberikan maaf kepada orang lain. Makanya senyum itu adalah merupakan ibadah, dan itu sedekah yang paling kecil. Cuma ingat,
senyum di zaman sekarang ini berbahaya. Minta maaf, karena senyum seorang wanita itu bisa merobek kantong laki-laki. Nah, orang laki-laki itu tidak bisa tahan kepada 3 hal. Pertama, laki-laki itu tidak bisa melihat betis, error DP otak. Yang kedua, laki-laki itu tidak bisa melihat di sekitar wilayah ke atas, hand dia punya kepala. Dan laki-laki itu tidak bisa mendengar suara. Makanya minta maaf, saya mohon kepada staf-staf, kalau mau telepon kepada kepala bidang, kepala seksi, kepala dinas, jangan suaranya yang mendayu-dayu. Halo, kenapa? Kita orang laki-laki kalau dengar suara begitu, down dia. Maka yang harus kita lakukan apa? Adalah bagaimana membesarkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tiada kekangan yang paling disenangi Allah kecuali 2, mengekang amarah dengan kesabaran dan mengekang musibah dengan kesabaran. Tiada tetesan yang paling disenangi oleh Allah kecuali 2, tetesan darah ketika jihad fisabilillah dan tetesan air mata ketika bangun tengah malam memohon kepada Allah. Dan tiada langkah yang paling disenangi Allah kecuali 2, langkah menuju masjid dan langkah bersilaturahim. Silaturahim yutirul umur, silaturahim itu memanjangkan umur manusia. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an, wa billahi ridha wal inayah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.